Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz wal ulama jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya di hari yang ke-26 ini, semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kita dengan baik dan benar, sehingga kita semua hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala Ahmad bin Abi Hiwari rahimahullah, dan berkata Ahmad bin Abdul Hawari rahimahullah, kullu amalin bi ghairi ittiba'i sunnati fa batilun. Semua perbuatan, semua amal dalam hal ibadah terutama bi ghairi ittiba'i sunnah, tanpa mengikuti sunnah, tanpa mengikuti hadis, fabatilun, maka itu batil. Artinya batil, nggak benar, salah ya. Artinya sunnah itu lebih luas daripada hadis. Ada yang menerjemahkan sunnah itu sama dengan hadis. Hadis itu perkataan, perbuatan, ketetapan ya, yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika cerita tentang sunnah, maka sunnah ini lebih kepada perilaku yang dilalui dan dialami serta dijalani oleh Rasulullah. Maka ada bahasa sunnatan hasanatan ya. Siapa yang sudah memberikan dampak gitu ya, atau memperlihatkan perilakunya ya, melakukan kebaikan gitu, sunnatan hasanatan gitu, falahu ajru ya amsalihah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan. Akhirnya kalau sunnah itu bisa jadi maknanya lebih luas daripada hadis. Saya kepingin sampaikan begini. Ada di antara kalangan ulama kita yang memahami bahwa segala sesuatu itu selalu dikembalikan kepada hadis Rasulullah. Maka hadis itu lebih kepada perkataan, perbuatan, ketetapan ya. Dan itu sifatnya sesuatu yang disampaikan baik oleh Nabi sendiri atau melalui para sahabat yang dikisahkan gitu ya. Sehingga ketika terkait dengan
karakter gitu ya. Itu bisa dibilang, apalagi nanti ceritanya tentang ahwal, tentang keadaan ya, itu hampir bisa dibilang tidak tersentuh ya. Bagaimana kondisi Rasulullah ya ketika beliau tidurnya. Jadi ada sesuatu yang ahwal sifatnya, sifat yang karakter itu tidak disentuh oleh hadis. Meskipun memang banyak juga sebetulnya, hanya memang tidak difahaminya lebih luas gitu ketimbang sunnah. Ya pada dasarnya makanya saya bilang ada ulama yang tidak membedakan antara sunnah dengan hadis, sama. Mau sunnah mau hadis ya tak kene. Gitu ya. Tapi ada yang memahaminya dibedakan ya, bahwa hadis itu lebih kepada tadi perkataan, perbuatan Rasulullah yang ngomong atau Rasulullah lakukan, dijelaskan oleh para sahabat ya, atau ketetapan itu kalau sahabat melakukan sesuatu namun Rasulullah enggak komentar, nah itu ketetapan namanya. Sama Rasulullah enggak dilarang dan enggak disuruh, yang tepin, itu berarti boleh dikerjakan. Takriran. Rasulullahnya mengerjakan nggak? Rasulullahnya belum tentu mengerjakan. Gitu. Ya, itu takrir. Gitu. Nah, sedangkan sunnah itu lebih kepada perihal yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan hanya terbatas kepada beliau setelah menjadi nabi, tapi perjalanan hidup yang dilalui oleh Rasulullah dari sejak lahir sampai nanti beliau wafat. Nah, ini mungkin lebih luasnya. Bahkan tadi saya bilang ada menjelaskan tentang ahwalnya. Ahwal itu tentang keadaan yang beliau dilanda bagaimana begitu. Nah, itu diungkap gitu. Ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad bin Al-Hawali rahimahullah ini adalah bahwa jika ada perbuatan yang kita lakukan itu tanpa mengikuti sunnah Rasulullah, tanpa mengikuti apa yang tadi ditetapkan, disampaikan, dilakukan oleh Rasulullah, maka sesuatu itu batil, tidak benar. Dalam artian bahwa paling tidak Rasulullah memberikan gambaran umum terhadap perbuatan yang kita kerjakan, meskipun tidak mengatakan secara pasti. Dikarenakan nanti pembagian hadis itu macam-macam lagi. Ya. Jadi hadis itu nanti oleh para ulama dibagi-bagi lagi. Ada yang hadis sifatnya Rasulullah pada saat itu ngomong ketika beliau menjadi pemimpin. Nanti ada hadis yang ketika Rasulullah ngomong beliau lagi jadi nabi. Ya. Jadi hadis nanti ketika beliau ngomong ternyata beliau sebagai sama seperti kita. Nanti ada hadis yang lebih kepada keadaan kondisinya sendiri yang nggak bisa kita ikuti, gitu, ya. Jadi ada sesuatu yang memang menjadi faktor kebiasaan dan itu tidak bisa dipaksakan. Contoh seperti misalnya jenggot. Jadi pada saat itu kabarnya ada yang memahami bahwa Rasulullah itu selalu ingin tampil berbeda. Ya.
Jadi orang Arab jahiliyah itu mereka senangnya itu piara kumis. Jadi kumisnya berkelap-kelap. Ini di kumis. Ya. Maka Rasulullah hadir kepingin berbeda. Maka jenggot jadi piara. Ya. Jadi ini sekali lagi bukan artinya ini sunnah terus harus. Jadi kalau punya jenggot ke bagian satu ke dipelihara. Ya apa-apa silakan kalau memang menganggap itu adalah sunnah, insya Allah mudah-mudahan dapat pahalanya. Tapi ketika melihat kondisi, oh ternyata kondisinya seperti itu. Jadi boleh kita ikuti, boleh tidak. Ketika kita nggak ikutin pun bukan karena menentang apa yang Rasulullah lakukan, tapi kita sadar bahwa ternyata ada latar belakang kenapa seperti ini. Ada kabar, Allah Al-Qur'an, saya belum merujuk kepastiannya, cuma saya pernah mendengar dari almarhum Profesor Rahmat A.F. Hasanuddin. Beliau bilang Rasulullah itu senang makan kikil. Lagi orangnya, kalau misalnya kita nganggapnya itu adalah sunnah, maka orang yang nggak makan kikil nggak melakukan sunnah. Tetapi kan ada orang yang sama daging begitu nggak mau. Nah itu bukan satu keharusan yang harus diikuti. Berarti apa? Itu berarti kalau kita mau ambil misalnya, oh Rasulullah ada yang beliau senangi dalam makanan itu. Nah kita pun sama kan, sebagai manusia ada yang senang. Ada yang senangnya sayur sop, ada yang senangnya sayur asam, ya kan? Ada yang senangnya sayur gabus, gitu. Ya itu masing-masing lah, nggak bisa disamain. Kalau kita melihatnya nanti dari sisi ada yang disenangi, ada makanan favoritnya, cocok, karena kita ambil yang ujungnya. Jadi punya makanan favorit, gitu. Ya. Begitu pun sama dalam banyak hal. Ya. Contoh lagi misalnya Rasulullah itu kepada barangnya, semua barang-barang yang Rasulullah miliki dikasih nama. Gitu. Pecinya, bajunya, seragamnya itu semua dikasih nama sama Rasulullah. Gitu. Nah, kenapa? Itu menunjukkan rahmat, untuk menunjukkan kasih sayang. Ya, bahwa barang yang beliau miliki itu diperhatikan. Sepedanya dikasih nama. Gitu. Ya. Iya. Ya, jadi semua itu salah satu di antara sunnahnya. Gitu. Tapi ada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah itu bilang, kata Rasul, ketika para sahabat, ya salah satu contoh misalnya ketika berdiskusi dengan para sahabat, salah satunya adalah diantaranya ketika ingin melaksanakan perang Khandaq khususnya. Itu kan ide Khandaq itu dari sahabat siapa? Salman Al-Farisi. Dan beliau punya adab, tahu. Gitu. Kata Salman, bilangnya, Nabi, ide Nabi ini wahyu, aku pendapat Nabi. Gitu. Kata beliau, itu pendapat saya. Itu punya pendapat lain, silakan ajukan. Jadi para sahabat itu tahu kondisinya, mencoba memahami dan mengerti bahwa memang Rasulullah itu nggak pernah campur aduk antara wahyu yang harus disampaikan dengan ini adalah kehidupan pribadi sebagai manusia. Ya, jadi nggak bisa beliau itu ya
benar-benar tepat. Ini wahyu, ini bukan, ini Al-Quran, ini hadis. Nah, ini hanya kehidupan biasa. Jadi makanya pelajaran-pelajaran umum dari itu semua, ya maknanya bahwa Rasulullah udah ngasih semua. Tinggal kita mau ngambil dari sisi mana, gitu. Ya, yang terpenting dasarnya ya, tetap berpulang kepada Rasulullah. Gitu. Ya. Nah, jadi sesuatu yang kita lakukan, amal ibadah yang kita kerjakan itu tanpa mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, maka itu ya batil, ya, sia-sia. Kapan kalau Rasulullah alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man dhayya'a sunnati haramtu alaihi syafaati." Siapa yang menyia-nyiakan sunnahku, nah ini, maka aku akan halangi dia dari pertolonganku. Ya, artinya menghalangi itu ntar aku kasih syafaat, itu maksudnya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan menyia-nyiakan itu, dia tahu tapi tidak dia kerjakan. Nah, ini mungkin hadis yang kepingin dibilang oleh para rekan-rekan kita sekarang, gitu. Bahwa makna hadis itu adalah ini sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah dan ya, kita diupayakan semaksimal mungkin untuk ikuti. Ya. Seolah-olah jadi wajib, tapi untuk pribadi, gitu. Ya. Namun tetap kita nggak bisa seperti itu. Dalam fikih sudah ditetapkan bahwa yang namanya sunnah itu, ya dari sisi pahalanya, dari sisi perintahnya itu bukan perintah harus melakukan. Tapi perintahnya adalah perintah jika mau mengerjakan maka akan mendapatkan balasan atau pahala. Tapi jika tidak mau dikerjakan, ya, maka tidak masalah, apa-apa, boleh. Itu dari sisi fikih. Ya. Tapi ketika melihat hadis ini, ya, seolah-olah Rasulullah juga kepingin, ya, apa yang Rasulullah lakukan itu kerjakan, ya. Jadi seolah-olah beliau ingin sampaikan kepada umatnya itu, apa yang telah aku lakukan ini untuk kebaikanku, maka lakukan. Jadi nggak ada yang aku kerjakan itu yang menyesatkanmu, nggak ada. Jadi seolah-olah bahasanya apa yang sunnah itu adalah motivasi, ya. Apalagi sampai kepada bahasa offense, ya. Bahwa orang kalau sudah offense, apapun yang dilakukan orang yang dia offense itu pasti ngikutin, nggak mungkin kagak. Nah itu makanya. Jadi perspektif menyulitkan diri sendiri itu nanti berbeda setiap orang, subjektif, nanti tidak bisa dinilai objektif, nggak bisa. Misalnya contoh, saya misalnya mewajibkan setiap hari baca Al-Quran 1 juz. Bagi saya baca Al-Quran itu 1 hari 1 juz kewajiban. Kalau enggak, saya berdosa. Ini menurut saya. Ini nggak bisa saya sampaikan ke orang-orang, baca Quran 1 juz wajib ya. Kalau nggak baca dosa, nggak bisa, nggak boleh. Meskipun nanti orang yang itu kok bikin aturan begitu, ini untuk diri saya, untuk menerpa, untuk mendidik, agar saya
terbiasa dawam, ya, istiqomah untuk membaca Al-Quran di setiap harinya. Misalnya ada wali tata, saya mewajibkan diri saya untuk sholat ke masjid setiap 5 waktu, azan saya harus jalan ke masjid. Itu silakan diri sendiri, tapi tidak bisa untuk orang lain. Artinya dia mencoba untuk menerpa dirinya, ya. Karena hadis Rasulullah, kata Rasul misalnya, sholat berjamaah itu pahalanya besar, 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri misalnya. Ya itu silakan secara pribadi. Jadi memotivasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah itu, ya itu silakan. Jangan kita akhirnya memvonis orang yang salah itu. Ya, nah, ketika Pak Haji datang sudah melaksanakan sholat 5 waktu setiap hari ke masjid, dia sampaikan ke Haji Adam, wah Haji Adam nggak pernah sholat di masjid. Ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi kasarnya Rasulullah ini ya sebenarnya nggak galak-galak banget. Pemahaman dari Imam Toy yang masuk nanti akan waktu alaihi syafaat itu, Rasulullah kan rahmat. Rasulullah orangnya ya Allah bager, pokoknya bager, pang bager nasa dunia, nggak ada lagi lah, gitu. Ya, cuma ini tuh ya Rasulullah sampaikan untuk kita termotivasi tadi. Ya, jadi kita pakai sendal, pakai dari kaki kanan dulu. Kata kita ya Allah, ini saya sunnah Rasul. Gitu. Kalau enggak begitu juga nggak apa-apa, mau pakai kaki kiri, pakai, nggak ada masalah. Silakan. Kiri itu banyak ya. Sunnah Rasul, jangan pakai sendal yang berbeda antara kiri dengan kanan. Ya, satu putih, satu lagi hitam. Sunnahnya begitu. Jangan, nggak boleh begitu, kata Rasul, nggak boleh pakai sendal kayak gitu. Tapi ini maknanya begitu. Ya silakan, bodoh amat. Ya boleh, silakan. Tapi jangan ada dalam hati ini menentang apa yang Rasulullah ajarkan. Ini yang harus kita pegang. Ya sebenarnya muaranya sama. Ketika kita meninggalkan apa yang Rasulullah contohkan dengan apa yang kita kerjakan dari apa yang Rasulullah contohkan juga muaranya sama. Apa muaranya? Jangan ada menentang, jangan ada kebenarannya Rasul ngajarinnya, ya jangan ada itu, jangan ada. Oke? Atau bahkan ketika melakukan Rasulullah bikin banget itu, ya kan contoh gini, kata hadis para sahabat bilang Rasulullah itu istighfar setiap hari nggak kurang dari 70 kali. Kata kita ya 70 yang memang 70 astagfirullah cuma 5 menit kayak kagak. Nah itu nggak boleh begitu, ya. Jadi bukan Rasulullah capeknya, bukan, tapi bisa jadi nggak mungkin Rasulullah itu cuma 70 kali istighfarnya. Ini karena sayang kepada umatnya, disampaikan nominalnya. Seolah-olah Rasulullah nggak mau menyulitkan umatnya. Tapi kalau umatnya mau dia istighfar 1 hari 1000, ini maksudnya. Paham kan? Jangan dipahami ini, nggak boleh lebih dari 70 ya, nggak boleh kurang. Nggak begitu ceritanya. Ini makanya ajaran-ajaran yang Rasulullah sampaikan secara universal itu harus kita pahami, gitu. Ya. Yang terpenting tadi ketika kita meninggalkan atau kita tidak melakukan sunnah Rasul itu bukan dalam rangka menentang. Ya. Ketika kita melakukan pun bukan dalam rangka menentang juga, gitu. Ya. Makanya kemarin sahabat yang 3
kelompok atau 3 orang kemarin dibilang nggak boleh, ya. Itu kenapa? Karena ketika mereka mengerjakan itu seolah-olah ya apa yang Rasulullah melakukan itu kayaknya wah pokoknya saya harus sholat malam nggak tidur, sholat malam terus, gitu. Ya. Jadi memahaminya salah, akhirnya nggak boleh. Gitu. Contoh lagi ini ya, garamnya dikit. Kaki yang cungkrang tuh, ya, kayak celana ya, bukan kaki bukan ya, cingkrang, ya cingkrang. Tadi itu. Memang hadisnya kata Rasulullah siapa yang pakai celana menutupi mata kaki atau bahkan nyengser, nah itu kategorinya sama dengan dia lagi narik, dia lagi ngumpulin api neraka. Kata Nabi begitu. Itu dalilnya. Lalu sahabat Abu Bakar bilang, kata sahabat Abu Bakar, Nabi, saya mau anak kedodoran baik, jadi turun. Itu bagaimana kalau begitu? Kata Nabi, ente mah nggak apa-apa. Paham nggak? Hah? Jadi akhirnya kalau ingin dipahami makna itu, ya, maka sebetulnya yang celana yang nggak sampai tutupin mata kaki itu tujuannya pakai celananya penuh dengan kesombongan. Yang nggak boleh itu pakai celana tutupin mata kaki itu karena sombong, kelebihan bahan, kepengen dibilang keren. Nah, nih gua duitnya banyak, pakai celana yang nyekser gua mah, itu nggak boleh. Paham gitu ya? Ya, tapi kalau memang sekarang adanya begitu, kita di sini sekarang pakai celana. Lah kalau kagak ada melihatnya kayaknya gimana gitu? Ya, Istilahnya kurang. Kayaknya kurang buruk kata orang sini. Gitu sih. Hah? Ya kalau nyaman di sini gitu. Nah iya itu terserah aja, cuma kita melihatnya kayaknya kalau yang tandanya segitu kan lain lagi kan modelnya. Modelnya kan bukan yang begitu, gitu. Ada yang sendiri. Tapi makanya itu kan lain lagi, celananya cuma celana sepeda yang segitu mah. Makanya kelihatannya urung. Nah iya makanya saya bilang kalau misalnya kita lagi sekarang pertemuan apa namanya resmi, bikin celana bahan terus dibikinnya segitu, gitu kan kelihatannya kayak jojol kan. Nah berarti kan kalau yang nggak masuk kategori itu jojol, tahunya dia bikin jojol ya, pakai celana di sini, celananya segini, nah, ya. Jadi lagi-lagi frame-nya itu yang kita pahami adalah ini kesombongan. Nah itu makanya saya bilang tadi, ketika sholatnya dan diterima itu dipahaminya adalah ya hadis itu dipahami bentar-bentar. Padahal harus kita pahaminya. Tadi ada peristiwa loh, Abu Bakar itu lapor ke Nabi, kata Abu Bakar, saya begitu, cuman saya bukan begitu karena khuyala, bahasanya khuyala, gitu. Karena merasa. Gitu. Ya kita pahaminya bukan berarti kita juga pakai harus ini karena merasa, bukan. Kita lebih kepada tadi. Islam kan cinta akan keindahan. Islam cinta akan match itu melihatnya enak gitu. Orang Islam kan kalau dilihatnya bersih, dilihatnya ganteng, dilihatnya cakep kan enak aja. Gamis juga boleh roti gamis. Hah? Iya tadi dibilangin kan tadi bukan kamu lewat ini, patokannya adalah tadi diawalinya ya difahaminya diupayakan jangan tutupin mata kaki. Tapi hadis itu bukan nggak boleh tutupin mata kaki, bukan sebetulnya. Tapi lebih kepada kesombongan. Kalau memang pakai gamis yang menutupin mata kaki itu karena sombong, masuk ke dalam kategori larangan itu. Tapi kalau memang pakainya karena umum, coba lihat orang Arab itu banyak segini jarang
kaki kehitungannya. Kebanyakan mereka yang keren-keren itu yang ganteng-ganteng itu baju cakep-cakep itu pasti nutupin mata kaki lah. Ngelihatnya dia resep gitu. Ya ada yang diikat, ada yang ya tergantung. Ya. Nah itu maksudnya. Jadi jangan itu salah paham, harus kita pahami secara luas. Jika akhirnya kita bilang, oh semuanya harus begini, semuanya harus begitu. Ya gitu. Jadi saya bilang kita harus luas, meskipun nanti akhirnya kita disalahin sama mereka ya silakan aja, tempat datang lagi. Gitu. Perspektif, gitu. Penafsiran, gitu. Ya. Nah jadi artinya bukan berarti ketika kita begitu kita ngikutin sunnah, jangan itu disalahpahami. Wah dia pakai ikut sunnah loh, pakai bajunya kayak nyengser, pakai baju dia nutupin mata kaki. Tapi sunnah itu bisa diikuti sampai akhir zaman. Pasti sudah dipastikan. Ya, sunnah itu pasti bisa diikuti sampai akhir zaman. Gak ada sunnah udah nggak layak digunakan kita nggak ada. Ya. Karena ajaran yang Rasulullah mengajarkan itu universal, gitu. Sudah dipastikan orang yang mengikuti Rasul, mengikuti sunnah pasti selamat tentunya, gitu. Ya, banyak itu, ya banyak hal. Dan hampir bisa dikatakan nggak ada yang zaman ini tuh nggak kepake itu nggak ada. Paling kalaupun ada seperti tadi makan kikir misalnya, seperti orang yang nggak punya jenggot misalnya, ya itu ternyata banyak orang sufi di Mesir itu sebaliknya mereka, ya yang dipiara kumis, jenggot enggak, banyak yang begitu, gitu, ya. Ini kenapa ya? Karena ini bukan dalam rangka ya sunnah yang harus diikuti begitu. Ya. Karena tadi harus dipilih ini sunnah yang mana kategorinya. Kalau sunnahnya terkait dengan syariat sholat, nah ini ya ketika Rasulullah menjadi utusan Allah, nah ini harus diikuti kalau itu. Gitu. Nah, gimana? Lah iya makanya kan nggak ada itu, ya. Tapi secara universal, ya Rasulullah sampaikan bahwa ketika beliau menikah pun ya paling tidak ngobrol biasanya begitu. Iya, apalagi pimpinan itu. Iya, apalagi pimpinan. Ya, jadi artinya semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dipastikan nggak akan lekang oleh waktu, kan? Ya, pasti, insya Allah selamat, ya. Enggak. Jadi Allah alam bisawab ini perspektif ya, lagi pandangan. Yang pertama bahwa ketika dengan Siti Khadijah Rasulullah itu masih awal-awal menerima wahyu, gitu. baru pertama, sehingga akhirnya banyak hal yang harus dibenahi, banyak hal yang harus diurusi, belum banyak syariat-syariat. Jadi beliau kasarnya masih harus berdakwah yang menyebarkan secara pribadi, gitu. Dan belum lagi banyak ulama yang bilang bahwa kecintaan Rasulullah kepada Siti Khadijah itu ya luar biasa. Ditambah nanti pengorbanan yang dilakukan oleh Siti Khadijah itu bukan pengorbanan yang kaleng-kaleng, ya. Jadi pengorbanan yang full sampai habis hartanya berdua tuh, ya. Nah itu karena untuk umat, gitu. Lalu ketika Siti Khadijah wafat, gitu, di situ mulai Rasulullah nanti mulai ke Madinah, mulai ada syariat,
mulai memberikan contoh kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Nah, inilah yang dilakukan ini. Kalau ada kelapangan rezeki, kalau ada ini, itu mau nambah silahkan. Jadi artinya syariat itu turun, Rasulullah udah lakukan. Kan ayat tentang nikah itu fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ketika Rasulullah sudah ada di Madinah, bukan masih ada di Makkah. Jadi ketika Siti Khadijah wafat, beliau nikah dengan Saudah, lalu nikah dengan Siti Aisyah, gitu. Cuma Siti Aisyah nikah nggak dianuin kan, karena masih kecil, nanti setelah nikah baru dekat serumah dan istilahnya bahasanya didukhul itu, ya baru nanti ketika beliau ada di Madinah. Jadi di Mekah enggak seperti Siti Aisyah kan. Jadi belum diapa-apain seperti itu. Belum lagi nanti cerita tentang ya kebutuhan, belum lagi cerita tentang kesempurnaan fisik Rasulullah yang sangat sempurna. Ya, belum lagi nanti cerita tentang ternyata dari pernikahan itu akan ada media dakwah. Mau tidak mau ketika dia sudah nikah dengan kaum A, saya ikut. Nikah kemarin, bisa masuk. Nah itu kan termasuk dakwah juga. Jadi banyak alasan, ya. Dan kita ketika kita mau mengikuti sunnah itu sebetulnya bukan sunnah sebetulnya. Kalau itu nanti sunnahnya susah nahan kalau itu. Iya. Jadi sebetulnya nikah lebih dari satu itu bukan sunnah Rasulullah, bukan sebetulnya. Tapi lebih kepada silakan kalau Anda mau mencoba keadilan Anda, gitu. Tes silakan. Gitu. Atau bahkan yang kedua, ada kebutuhan yang mendesak untuk Anda kerjakan, silakan. Tapi ketika Anda tidak punya alasan untuk itu, ya, maka cukup atur ya. Jadi fa'in khiftum, ya, jika kalian takut, ya, jadi takut itu banyak, al-ta'dilu, ya. Jika kalian takut tidak adil kepada istri Anda nantinya, ya, fawahidan. Jadi takut tidak adil itu perspektifnya banyak, gitu. Ya, entah. Tapi memang para ulama fikih bilang adil di situ adalah adil yang sifatnya material, bukan adil dalam sifatnya pembagian hati, misalnya. Hati pun nggak bisa. Itu bisa dilihat. Ya, jadi kecenderungan untuk lebih cinta kepada yang satu itu wajar. Dan itu nggak masuk ke dalam kategori keadilan dalam perspektif fikih. Jadi kembali lagi sebetulnya itu bukan lebih kepada apa? Bukan kepada sunnah gitu. Tapi lebih kepada Rasulullah memberikan contoh. Karena dulu di Arab itu marah Pak, nikah lebih dari satu itu. Jadi Rasulullah itu ketika datang ke Madinah, banyak para sahabat sebelum mereka masuk Islam itu bininya ada yang 6, ada yang 9, ada yang 13, gitu. Ya itu udah lumrah, gitu. Ya. Jadi termasuk Abu Bakar, termasuk Umar itu bininya nggak satu tuh. Gitu. Cuman kita nggak ngedenger aja siapa bagaimana gitu, tapi sudah dipastikan mereka nggak ada yang satu, karena memang di zamannya itu atau di kampungnya itu sesuatu yang lumrah dilakukan. Kita apalagi orang kaya, ya. Jadi kalau itu nanti ada cerita, ya Imam Malik kemarin ceritanya kan dari Haji Hidayat
ceritanya lain lagi. Jadi orang hartanya banyak, itu ditantang jadi orang kaya, duitnya banyak. Nah, pas sudah mau masuk surga, gak jadi. Ditarik sama malaikat, gak jadi, kita dulu. Kenapa? Akhirat itu akhirat mundur. Gitu. Kenapa? Itu harta banyak-banyak gak bakal kawin lagi. Ya, padahal banyak perempuan-perempuan yang butuh untuk dibiayai. Gitu. Ya, nah, jadi balik lagi nggak bisa masuk ke surga. Akhirat. Ya. Hah? Nah, itu kalau dia di Allah ini 3, katanya banyak. Iya lah. Kontrakan 3 lebih. Gue bisa sering 1 ya. Katanya sunnah, bilang itu bukan sunnah sebetulnya. Ya, menikah lebih dari 1 itu bukan sunnah, cuma artinya dilihat dari sisi kesunahan Rasulullah istri lebih dari 1. Ya, nah itu tadi sunnahnya ikutin itunya. Pada Rasulullah istrinya 9. Jadi makanya jangan salah paham. Ya, tapi memang kondisi yang membuat itu sama seperti tadi jenggotnya, sama seperti tadi makan kikilnya, itu punya alasan-alasan tersendiri. Jadi bukan dalam rangka, ya, bukan dalam rangka sunnah. Ayo ikutin sunnah Rasul. Jadi kalau orang yang pilihnya 1 belum sunnah, salah paham gitu. Sebenarnya kita susah ini ya. Jadi pengertian adil dalam ini pembagian harta saja. Iya, pembagian harta, pembagian waktu, gitu. Ya, Kalau itu bisa ya. gimana? Hati enggak ya? Kalau hati nggak bisa. Ya, Mana nggak ada timbangan hati? hati mah nggak bisa. Ya Rasulullah itu tetap aja. Ya ketika sudah menikah dengan yang setelah Siti Khadijah tetap. Ada salah satu yang lebih dia sayang ya. Ya meskipun ada yang disayangi, tetap aja yang lain nanti. Kalau yang paling disayang oleh Rasul itu adalah Siti Khadijah. Gitu. Ya, meskipun Itu yang lain juga tahu. tahu. Jadi ini nggak jadi. Boleh. Dia kan selama gimana? Karena memang Rasulullah yang ngomong. Sama Rasulullah disampaikan ngomong ke Sayyidina Ali. Selama anak saya masih ada, ya, jangan nikah dulu. Jangan sakitin hati Fatimah. Jadi kita kalau punya boleh juga ngomong gitu ya? Hah? Kita boleh juga ngomong gitu ya? Boleh. Boleh. Gini sih, warisan. Nah, mantu. Lu ini masih mantu. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya. Jadi artinya Rasulullah ngomong jangan sakiti hati Sayyidah Fatimah. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali tahan. Ya. Enggak dikerjakan, enggak dilakukan. Oke, jadi kembali lagi bukan itu sunnah yang kategorinya seperti kita datang ke masjid tepat waktu kan. Kita salat berjamaah itu bukan sunnah yang itu. Lain sunnah nikah itu ya lebih ke tadi ya makanan ya kita harus bagi perspektifnya yang mana gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti kita juga menyesal untuk saya nggak mengikuti sunnah Rasul ini ya emang kemampuannya kagak ada bagaimana nah ini orang kagak mampu ya mau dari sisi mana pun dilihat ya malah jadi maksana kan ya tapi kalau mampu masih langgar kan bukan itu ya maka dia pegang HP-nya udah mau tapi ini bukan apa Jadi korek-korek. Oke, jadi ya sunnahnya haram untuk alaihi syafaati. Siapa orang yang menyia-nyiakan sunnahku maka haram baginya
ya, syafaat katanya aku tidak akan memberikan syafaat kepada siapa orang yang menyia-nyiakan sunnah. Nah, dipahami sunnah jangan dipahami tadi harus bohong. Sunnah Rasul bininya 9, kagak bohong, nggak bisa. Rasul itu bininya 9, hidup, ya. Kita umatnya, kalaupun mau nikah lebih dari 1, nggak boleh lebih dari 4, nggak boleh. Meskipun 4 banyak perspektif dan kata Syiah katanya 4 itu maksudnya adalah 4 dikali 2 8. Gitu. Ada yang pahaminya 2 tambah 3 tambah 4. Berapa itu jadinya? 10. Pembenaran sendiri kan mereka ya juga. Bukan masalah menjadi pembenaran, ya memang dia dipahami ayat itu ketika dia memahami dalam konteks kebahasaan. Secara bahasa benar dia pahami begitu. Mana 2 bukanlah 3, mana 3 bukanlah 4, sehingga bisa jadi maksudnya 2 ditambah 3 ditambah 4. Iya 9. Gitu. Ada yang memahaminya 2 itu pakai bahasanya, kalau 2 kan sani, tapi ini pakainya masna. Berarti 2 tambah 2. Sulasa 3 tambah 3. Rubah 4 tambah 4. Tapi pahaminya begitu. Itu silakan aja. Gitu. Aku udah kuliah, aku lagi studi. Iya, memang yang masyhur, ya. Makanya di zaman Rasul itu tadi ketika ada sahabat yang istrinya 9 dan yang 13, ketika masuk Islam itu Rasul ceraikan, sisakan 4. Gitu. Rasul disebut gitu. Ya, ceraikan sisanya, pertahankan 4. Jadi pertahankan 4, ceraikan sisanya. Gitu. Makanya ketika orang muhajirin datang ke Madinah, kata orang Ansar, bini saya ada banyak itu buat teteh, ambil gitu. Iya begitu. Baca sejarah. Baca sejarah ada ini. Ya. Jadi bini saya 2 tuh, mau yang mana coba pilih 1. Iya kalau 9 kan tadi dicerai jelas itu. Jadi sisakan 4, 5 berarti kan cerai. Ya. Cuma 2, yang punya 2 itu karena saking sayang sama saudaranya yang baru hijrah, nggak bawa apa-apa. Itu hijrah dari sana itu jangan dikira hijrah kabur terus dia bawa semua barang-barangnya kan enggak. Nggak benar-benar nggak bawa apa-apa. Gitu. Akhirnya karena sayang sama saudaranya, terus saya istri, kita punya rumah, enggak, saya punya rumah 2 tuh, ambil. Ini itu 1 ambil. Nah ini begitu. Ya mau yang mana bininya? Gitu. Saya jangan yang ini. Iya benar. Benar Pak, baca sejarah, baca sejarah. Oke, jadi sekali lagi makna sunnah di sini difahaminya harus dari sisi yang sangat luas. Bahwa Rasulullah itu ya adalah orang yang sangat penyayang, Raufun Rahim, akan memberikan syafaat kepada siapapun ya, yang menjadi umatnya. Yang kemarin dia nggak aman. Kriteria amannya Rasulullah itu nggak ketat kayak kita. Kalau kita mau ketat, ini nggak masuk, ini masuk, nggak bisa. Ini nggak ada, nggak bisa. Rasul kan bukan dilihat yang nggak adanya, ada nggak? Ada 1 doang. Paham kan? Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau kita kan ketika registrasi itu kan, ini nggak ada, ini nggak ada. 1 aja nggak ada, nggak bisa. Kita kan begitu. Nah kalau Rasul enggak, ada nggak? Ada kalau dikit langsung. Itu karena beliau rahmat. Ya. Pernah ini hebat ini. Jadi pernah Ibnu Arabi katanya
beliau Syekhul Akbar, ya. Itu asal orang karena apa gitu, ditampar mulutnya, kelepah, ya. Malamnya mimpi ketemu Rasul, diomelin sama Rasul. Kenapa ente berani mukul orang yang mulutnya selawat ke aku? Tuh, coba ya. Padahal pasalnya berarti kan itu orang kalau ditampar mah. Lah iya tadi. Iya. Orang itu dari mulutnya udah keluar selawat. Ya. Nah itu sampai bahwa sangat apa? Sangat penyayangnya Rasul begitu. Iya, nggak ada begitu kan? Ya, nah makanya betul-betul semua yang terkait dengan Rasulullah meskipun sedikit. Nah hadis ini apa? Hadis ini kepingin untuk pribadi. Ayo kuatkan diri kita untuk melakukan sunnah itu. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Kalau mau diwajibkan untuk diri sendiri ya silakan, itu untuk diri sendiri lebih baik. Gitu kasarnya. Saya misalnya saya mau wajib duha, ya silakan itu buat Anda. Jangan awas, jangan sampai Anda sampaikan ke orang lain yang enggak duha juga. Wah nggak melaksanakan yang sunnah. Jangan, itu maksudnya. Ya. Sama itu dengan Quran misalnya itu sunnah. Zikir sunnah. Kalau mau dia mau zikir. Kalau melakukan sunnah itu, nah ini ya. Yang pertama tadi cerita tentang sunnah Rasulullah. Nah yang kedua ternyata ada cerita cinta di situ. Ya. Kan babnya ya fi mahabbatillah wa ta'atihi wa rasulillah. Babnya begitu. Nah maka dari kemarin ceritanya tentang bagaimana ya kita menuju Allah harus melalui jalan Rasulullah. Nah, ada orang yang modelnya nanti mengikuti Rasulullahnya sampai kepada titik cinta yang bahkan cintanya menjadikan dia gila. Ya, nah kita nggak bisa bilang apa-apa dikarenakan mereka sudah dipastikan ya mudah-mudahan itu urusan mereka kasarnya kan, bukan urusan kita. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau enggak, nggak bisa. Gimana? Ya, yang sudah pasti tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Adapun orang lain, kita nggak tahu. Nah, jangan masuk ke ranah orang lain itu. Oh. Nah, cukup masalah kita. Apalagi kita bilang, oh, ya itu begitu dulu. Ya, nah, kita yang lebih tahu tentang kita. Baik ya, saya kira itu ya. Semoga apa yang kita kaji ini ya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama mengikuti sunnah-sunnah yang pernah Rasulullah ajarkan. Dikarenakan sunnah yang Rasulullah ajarkan itu akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjalani itu dan Allah memudahkan kita untuk dapat menjalankan segala sunnah yang Rasulullah ajarkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wallahu a'lam.